Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi surahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam, beliau Bapak Mujibur Rahman MSI. Lalu yang terhormat kepada teman-teman kelas 1 PAIB yang saya sayangi dan juga saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita sampai sekarang ini bisa menghirup udara yang sangat segar ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi penutup para anbiya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Perkenalkan, nama saya Ivan Nur Farhotin, mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Y. Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Mohon izin, di sini saya akan membacakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam, yang mana yang nomor 1 yaitu penguatan moderasi kemarin, sekarang, dan yang akan datang menjadi salah satu tema besar pemerintah 2019 sampai 2024. Langkah kebijakan ini diambil berdasarkan data baik riset lembaga maupun individu, dan data kasus terkait radikalisme semakin menguat. Radikalisme yang bermula pada wilayah tindakan teror berupa bom bunuh diri yang ditujukan kepada non-muslim, kemudian berkembang objeknya kepada aktivis yang menentang keras tindakan radikal seperti kasus bom buku hutan kayu, lalu meluaskan diri dari teror membidik kesatuan keamanan yaitu kepada Polri, dan kemudian memberanikan diri melakukan bom di tempat umum yaitu pada kasus Sarinah yang terjadi pada tahun 2016. Data peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan radikalisme masih ada dan semakin banyak, walaupun ikhtiar pemerintah sudah melalui 2 jalur, pencegahan dan ajakan kembali ke jalan yang benar. Dari deskripsi di atas, maka jelaskan. Yang pertama, definisi paham radikal. Jawaban saya, radikalisme menurut bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun dalam arti lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu, cenderung menggunakan kekerasan. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek menggunakan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Lalu yang nomor 2, indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Menurut Hamdan dalam Satriawan dan kawan-kawan menyatakan bahwa gerakan radikalisme sebagai suatu paham tidak selalu ditandai dengan aksi-aksi kekerasan, namun dapat juga sebatas ideologi yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Menurut paham penulis, hal ini perlu penanganan yang lebih mendalam untuk mencegah atau menghilangkan paham radikalisme bagi seseorang yang sudah terpapar paham tersebut. Ada beberapa indikator seseorang dinilai memiliki paham radikalisme. Sebagai contoh, yaitu yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau yang biasa disingkat BNPT, yang mengatakan bahwa ciri-ciri kelompok yang patut dicurigai
sebagai kelompok radikalisme dan teroris, yakni eksklusif, intoleran, sering melakukan nikah tanpa wali, mudah mengkafirkan kelompok lain, bahkan enggan sholat di masjid yang bukan masjid kelompoknya, termasuk dalam melakukan sholat Jumat. Sementara menurut analisis kebijakan Divisi Humas Polri, Kombes Sulistyo Pujo Hartono mengatakan bahwa masyarakat yang sudah terpapar paham radikal bisa dideteksi dari 4 indikator. Keempat indikator itu antara lain tingkat intoleransi, fanatisme, eksklusivitas, dan revolusi. Membahas yang pertama, intoleran atau toleransi, sikap tidak ingin menghargai pendapat orang lain. Dan sikap ini biasanya lebih dominan terhadap kelompok masyarakat tertentu dan membenarkan suatu paham yang dapat menimbulkan konflik atau peperangan. Yang kedua, fanatik. Jelas sudah pada paham semua fanatik itu seperti apa. Lalu di sini saya akan mencoba menjelaskan. Jadi sikap ini berwujud merasa benar sendiri dan tidak mau mendengar pendapat orang lain, seperti mengeklaim atau menetapkan kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang mengaku seakan-akan mereka adalah nabi yang tidak pernah melakukan kesalahan, maksum, padahal mereka hanya manusia biasa. Oleh sebab itu, jika ada kelompok yang merasa paling benar sendiri, maka secara langsung mereka bertindak congkak merebut kekuasaan Allah. Lalu yang eksklusif. Sikap ini berwujud lebih memilih menjalani kehidupan sendiri dan menutup diri dari pemahaman yang lain. Kemudian revolusioner. Sikap ini berwujud cenderung mendukung perubahan dan menggunakan kekerasan demi mencapai tujuannya. Pada umumnya ingin dimengerti dan memperoleh bantuan banyak dari orang lain, sehingga menggunakan cara yang ekstrim, seperti kasar dalam berinteraksi, keras dalam menggunakan cara ekstrim, lalu keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu implementasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Implementasi radikal terhadap kehidupan beragama dahulu, radikalisme itu menyebabkan terbentuknya politisasi dalam agama. Politisasi ini untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan, baik dalam kehidupan sosial antar individu maupun kelompok, sehingga terbentuk kelompok radikal, dan ini menjadi masalah sosial pada suatu sistem sosial. Lalu yang kedua, implementasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Radikal sangat merugikan manusia karena ketika melakukan aksi kekerasan dari paham ini menganggap bahwa ini adalah bagian dari perjuangan atau jihad yang bernilai heroik. Anggapan ini muncul sebagai akibat dari doktrinasi yang dilakukan kepada anggota kelompok. Kuatnya doktrin juga menyebabkan munculnya loyalitas terhadap kelompok. Bagi pelaku aksi menyebutkan munculnya loyalitas terhadap kelompok radikalis dengan kekerasan terorisme, kematian adalah menjadi salah satu tujuan. Kelompok radikal dengan kekerasan tidak mengenai kata kalah dalam kamus perjuangan mereka, dan hanya dikenal dengan kata menang, baik itu menentang dunia ataupun menentang akhirat. Lalu deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Jadi yang pertama itu merangkul dan mendekati individu yang terindikasi sudah terpapar paham radikal dan kekerasan. Melakukan upaya deradikalisasi terhadap individu dan kelompok melalui dialog hangat dan diskusi bersahabat dengan menghadirkan tokoh dan mantan pelaku teror dan simpatinya. Lalu komunikasi, dialog dan diskusi tersebut dilakukan dengan berbasis keluarga atau kerabat dekat untuk memaksimalkan pengaruh peran keluarga dalam upaya menetralisir pembibitan dan penyebaran ajaran radikalisme. Komunikasi, dialog, diskusi tersebut juga dilakukan dengan berbasis masyarakat, yaitu pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan aparat pemerintah dalam upaya menetralisir pembibitan dan penyebaran ajaran radikalisme.
Lalu deskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Jadi di situ yang pertama, upaya penanaman nilai kemanusiaan dengan nilai non kekerasan, menguatkan doktrin atau pemahaman dalam masyarakat tentang terorisme dan dampak yang akan ditimbulkan. Lalu meningkatkan toleransi antar pemeluk agama, mengarahkan pada aktivitas yang berkualitas sebagai antisipasi dari pengaruh radikal terorisme. Lalu yang terakhir, memberikan paham agama yang damai dan toleransi. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jelaskan argumentasinya. Ya, jadi di sini tentu agama Islam mempunyai genealogi moderat. Hal ini dapat dilihat dari ayat Al-Quran dan hadis yang mengisyaratkan bahwa Islam merupakan agama moderat. Kita itu harus bersikap netral dalam membaca segala persoalan dan bijaksana dalam menyikapinya. Dan dari sikap inilah keadilan itu bisa terwujud baik dalam bidang keagamaan, muamalah sehari-hari dengan sesama muslim ataupun non-muslim, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan juga kehidupan bernegara. Seperti dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Yang mana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidina Ibnu Abbas. Lalu yang ketiga, deskripsikan regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 93 tahun 2002 tentang pedoman moderasi beragama bagi bangsa Indonesia, keagamaan diyakini sebagai takdir. Ia tidak meminta melainkan pemberian Tuhan Sang Pencipta, bukan untuk ditawar tetapi untuk diterima. Moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keberagaman dan kebinekaan fakta sosial yang melingkupi atau mengelilingi kita. Lalu yang terakhir, deskripsikan urgensi mata kuliah PMI atau Pendidikan Modern Islam yang saudara atau saudari rasakan. Ya, saya akan jelaskan. Jadi bagi saya pribadi, urgensi yang saya rasakan dari mata kuliah pendidikan moderasi Islam itu menambah ilmu wawasan tentang apa itu moderasi, khususnya moderasi beragama, lalu memahami ciri-ciri masyarakat yang radikalisme dan liberalisme ataupun yang bisa disebut ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Juga toleransi terhadap agama, suku, budaya, ras dan sebagainya. Tidak mudah mengkafir-kafirkan agama lain maupun menghina, serta menjadi pribadi yang menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Menjadi pribadi yang tengah-tengah saja, tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem ke kiri. Mungkin kurang lebihnya begitu dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf, karena kekurangan itu jelas ada pada dalam diri kita. Mohon untuk masukan, kritikan dan saran yang bisa membangun ataupun bisa menambah saya supaya menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan dan juga mungkin jawaban dari saya kurang sempurna, saya minta maaf yang besar-besarnya. Minta maaf lahir batin, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ilmuku cari, amalku beri.
untuk agama, bangsa dan negeri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.